Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Dan kali ini kita akan membahas apa aja yang kalian dapat ketika kalian beli pen tablet dari Wacom. Dan nanti kita juga akan membahas bagaimana cara menggunakannya dan seberapa nyaman pen tablet ini digunakan bagi pemula atau bagi orang yang pertama kali memakai pen tablet. Apakah susah atau gampang untuk digunakan? Maka dari itu simak terus video ini, oke? Pertama kali mari kita bahas apa aja yang kalian dapat ketika beli pen tablet ini. Soalnya kebanyakan toko yang jual pen tablet ini dia juga menawarkan banyak bonus selain tabletnya itu sendiri. Oke, yang pertama kalian akan mendapat tabletnya itu sendiri. Setelah itu kalian mendapat screen protector atau pelindung layar ya. Oke, tidak terlalu bagus sih. Kemarin sudah saya coba juga tidak pas ini screen protectornya. Dan kalian juga akan mendapat ini gloves atau kaos tangan, tapi ini kaos tangannya modelnya sebelah gitu loh, jadi nggak penuh. Ketika kalian pakai maka akan seperti ini. Ntar saya coba. Nah, sarung tangan sebelah kayak gini, ini fungsinya ketika kalian menulis di pen tabletnya maka tidak akan terganggu oleh keringat atau tangannya bersentuhan langsung di tabletnya. Oke, setelah dapat kaos tangan macam ini, kalian juga dapat soft case-nya atau tasnya ya, tempat menyimpan pen tabletnya kayak gini. Kualitasnya sih nggak terlalu bagus ya, biasa ya, terkesan murahan malahan. Oke, nggak semahal pen tabletnya ya, jelas lah namanya juga bonus. Oke, selain tiga hal tadi, kalian tentu saja dapat pen tabletnya. Mari kita fokus ke pen tabletnya ya. Jadi kayak gini kemasannya, bagian depan ada gambar pen tabletnya dan pennya. Setelah itu ada tulisan One by Wacom, Creative Pen Tablet Black and Red. Warnanya merah ya ini, yang depan hitam tapi yang belakang merah. Dan setahu saya yang jual di Indonesia ini merah semua. Saya nggak nemuin merek, saya nggak nemuin warna lain untuk tipe One by Wacom ini. Setelah itu di bagian belakangnya ini terlihat bagaimana mengkoneksikan ke laptop dan pen tabletnya. Dan yang perlu kalian tahu adalah di sini, meskipun banyak yang bilang kalau One by Wacom atau Wacom ini produksi dari Jepang, ternyata ini tertulis made in China. Jadi meskipun dia produk Jepang tapi dibuatnya tetap di Cina ternyata. Saya juga baru tahu hal ini. Setelah itu kita buka aja ya. Oh ya, ini harusnya segel tapi udah saya buka kemarin. Ketika kita buka, di sini kita akan mendapat surat garansi dari Datascript. Setahu saya Datascript itu juga termasuk yang menggaransi kamera-kamera dari Canon. Kayak gini ya, garansinya 1 tahun. Setelah itu kita juga dapat petunjuk penggunaan dari Datascript juga kayak gini. Dan dia semacam fotokopi gitu ya, nggak berwarna. Oke, kayak gini aja, cuma 1 lembar A4. Setelah itu tentu aja kita dapat tabletnya. Langsung aja kita buka ya. Oh ya, kemasannya coklat kayak gini ya, biasa. Gambarnya sama kayak yang di depan tadi. Di sini ada pen tabletnya atau tabletnya. Mengambilnya agak susah ya. Oh, oke, kayak gini. Lebarnya sekitar, ketika kita ukur, lebarnya kurang lebih 21 cm dan tingginya 14 cm. Jadi 21 kali 14 cm. Ini untuk ukuran yang small ya, atau 6 inch. Jadi area aktifnya 6 inch tapi totalnya itu ya 21 kali sekitar berapa tadi? 14 cm. Oke, setelah itu kita buka aja. Caranya cukup mudah. Ini ada kletekannya di sini. Dan tinggal kita ambil aja. Ya, kayak gini. Jadi bentuk pen tabletnya seperti ini ya. Dia clean, tidak ada tombol sama sekali, dan bezelnya juga cukup tipis. Jadi ketika kalian melihat area titik-titik putih itu adalah area aktifnya yang kalian bisa tuliskan, yang kalian bisa nulis di dalamnya atau bisa gambar. Dan di sini ada lampu indikator putih juga warnanya. Dan ini adalah bezelnya, cukup tipis ya.
dan dia juga ringan dan cukup tipis juga bodinya. Oke, kira-kira ya setebal HP kayak gitu. Dan di belakangnya warna merah. Sebenarnya saya kurang suka juga ya warna merah. Lebih suka kalau memang ada yang full hitam, tapi kebetulan untuk seri ini saya nggak nemuin. Di sini ada tulisan One by Wacom dan juga ada beberapa keterangan ya di sini. Dan menariknya di sini ada tulisan Your Name. Jadi area putih ini bisa kalian tulisi dengan nama kalian agar nggak hilang atau tertukar dengan teman kalian. Oke. Cukup simple. Oh ya, di bagian pinggirnya di sini ada semacam kain. Kain ini digunakan untuk menggantungkan pulpen atau menaruh pulpennya ya. Oke, kita lanjut. Itu tabletnya. Selain tabletnya, kita juga mendapat ini kabel datanya atau kabel yang digunakan untuk mengkoneksikan tabletnya ke laptop atau komputer kalian. Ini lumayan panjang, kira-kira panjangnya sekitar 1 meter ya. Setelah itu kalian juga dapat 3 isian pensel atau isian pennya dan juga ring atau alat untuk mencabut isi pennya dari pulpennya untuk mengganti ya. Setelah itu kalian juga mendapat pennya. Jadi pennya kayak gini. Ketika kita ukur panjangnya ini, panjang pennya berkisar 14 cm. Jadi nggak terlalu besar juga dan nggak terlalu panjang ya. Ketika saya coba untuk nulis ya enak-enak aja, jadi dia nggak berasa berat karena di dalamnya juga nggak ada baterainya, jadi kita nggak perlu mengganti baterai, jadi otomatis ringan dan ya lumayan enak digunakan. Nanti kita praktek juga bagaimana rasanya ketika digunakan. Selain itu kalian juga mendapat beberapa lembar kertas. Lembar kertas yang putih ini adalah apa ini? Ini bahasa Inggris, cara menggunakan ya. Setelah itu lembar hitamnya ini cara mengganti isi pennya dan cara memasukkannya ke dalam tabletnya. Dan di bagian baliknya ini ada cara mengkoneksikannya ke komputer. Cukup simple. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini cuman kardusnya aja. Saya rasa cukup ya unboxingnya. Setelah itu mari kita coba kita koneksikan ke laptop. Sekarang mari kita coba bagaimana cara gunain pen tablet ini. Sebenarnya cukup simple, seperti menggunakan mouse kayak gitu aja. Yang pertama kalian siapkan pen tabletnya. Setelah itu kalian ambil ini kabelnya, kalian tinggal colokin aja di sebelah sini. Oke, setelah itu kalian tinggal colokin aja ke salah satu USB kalian. Setelah kalian koneksikan kabelnya di laptop, maka dia akan menyala putih ya. Ini indikatornya putih kayak gini. Ketika kalian tekan pulpennya di sini, maka putihnya akan semakin terang. Ketika kalian lepas atau pulpennya tidak berinteraksi dengan tablet, maka putihnya tetap nyala tapi redup. Oke kan? Terlihat kan perbedaannya? Dan sekarang mari kita coba tanpa aplikasi terlebih dahulu. Apakah dia bisa digunakan tanpa aplikasi? Dan jawabannya adalah bisa. Jadi ketika kalian pertama kali beli dan kalian pertama kali colokkan di laptop kalian, sebenarnya Wacom ini udah bisa digunakan. Nah ini contohnya, dia bisa kan digunakan, dia mirip seperti mouse. Tapi kendalanya adalah ketika kalian mencoba menggunakannya untuk menulis. Oke, jadi ketika kalian coba gunakan untuk menulis tanpa aplikasi, maka kayak gini. Oh ya, kalian harus pastikan klik draw dulu. Setelah itu kalian coba nulis. Mana nih mouse? Nah ini sini. Coba, sulit sekali ternyata. Ya kayak gitu. Kita coba nulis. Nah, Wacom. Jadi sebenarnya dia bisa aja digunakan tanpa aplikasi, tapi kendalanya sulit sekali digunakan. Jadi hukumnya install aplikasi itu menurut saya ya wajib. Kalau nggak gitu kalian cuma bisa gunainnya seperti mouse, nggak bisa atau sangat sulit sekali digunakan untuk menulis. Untuk mendapatkan aplikasinya atau drivernya itu cukup mudah, tinggal kalian ke Google aja atau buka browser kalian, ketik aja wacom.com kayak gitu atau ketik aja Wacom, nanti situ akan keluar. Oke. Nah, setelah kalian ke website Wacom, klik aja support. Oke, setelah itu klik driver manual download. Setelah itu
ketikkan produk kalian. Cara tahunya ketika kalian lupa Wacom kalian tipe apa, balik aja. Di sini di baliknya ini ada tulisannya. Kalau punya saya ini, nah di sebelah sini ada tulisannya CTL472. Ketika kalian udah tahu tipe Wacom kalian ya tinggal klik aja atau tulis aja di sini CTL472. Nah, kayak gini. Setelah nemu, klik search. Nah, setelah itu akan disuguhkan gambar sama enggak ini gambar Wacomnya di sini dengan tipe kalian. Kalau sama ya udah tinggal download aja, download Windows driver. Oke, setelah itu ketika kalian udah selesai download, install aja seperti aplikasi pada umumnya. Setelah itu kalian tinggal cari di sini, maka dia akan nampak. Nah, ketika udah kalian buka aplikasinya, tinggal kalian lihat di sini ada beberapa menu pen ini untuk ngatur. Jadi di pennya ini ada 2 tombol ya, ada 2 tombol, yang atas dan yang bawah bisa kalian atur untuk apa. Kalau yang saya yang enak yang atas untuk right click dan yang bawah untuk undo. Sebenarnya banyak sekali pilihan-pilihan yang kalian bisa gunakan untuk tombol-tombol ini. Jadi meskipun di tabletnya nggak ada tombolnya, tapi di pennya ada tombolnya. Jadi nggak usah khawatir. Setelah itu kalian juga bisa mengatur tingkat freezernya atau tekanannya yang kalian enaknya gimana, udah pas atau belum, tinggal kalian atur soft atau firm. Oke, setelah itu kalian tip double click distance-nya, semakin ke sini semakin sempit, semakin sini semakin lebar. Kalau saya ya enak default aja, jadi pengaturannya ini default kalau saya. Setelah itu mappingnya, nah ini yang paling penting. Pada awalnya ketika kalian belum install aplikasi ini otomatis akan ke mouse modenya. Nah ini sulit untuk nulis, cuman enak digunakan untuk mouse saja. Nah biar enak untuk nulis kalian harus atur modenya ke mode pen. Areanya full aja enak, setelah itu tablet areanya full. Ketika udah selesai ya udah tinggal close aja. Ketika kalian udah ngatur aplikasinya, ketika kalian nyoba nulis itu jauh lebih enak. Kita coba lagi di OneNote ya. Kita buka dokumen baru. Nah sekarang kita coba nulis nih. Coba nulis apa ya? Ya tulis saja. Coba nulis pakai Wacom. Nah udah jauh lebih enak ya. Ya masih jelek sih tulisannya, emang dasarnya jelek sih. Tapi ya saya akui kalau dibandingkan dengan nulis di kertas asli, ya pasti lebih enak nulis di kertas asli. Tapi saya rasa ketika kita udah terbiasa memakainya sekitar seminggu atau 1 bulan mungkin, saya yakin tulisan kita bisa cenderung lebih baik. Kecuali kalau dasarnya tulisannya udah jelek ya jelek seperti saya ini. Oke, kita coba nulis lagi. Review Wacom by Super Review Indonesia. Oke. Bisa ya? Bisa terbaca ya? Ya meskipun jelek tapi bisa. Ini butuh latihan atau memang butuh latihan nulis lagi. Jadi itu cara gunainnya cukup mudah. Terus bagaimana ketika kita coba gunain di PowerPoint misalnya, di aplikasi lain ya selain OneNote. Kita coba aja buka PowerPoint ya. Oke. Misalkan ini yang terakhir. Nah. Jadi biasanya di PowerPoint ini kan kita nggak bisa nih, ketika dalam posisi show kita nggak bisa ya nulis ya, ketika kita klik ya pasti nggak bisa. Tapi ketika kalian pakai Wacom ini bisa nih, misalkan ketika di tengah-tengah presentasi ada pertanyaan, atau ketika kalian ingin nambahkan sesuatu di tengah-tengah presentasi ya tinggal nulis saja. Misal di sini tak tulis ya, adjective clause. Oke, bisa ya. Emang nggak terlalu bagus sih tulisannya, tapi cukup lumayan bisa dibaca ya. Itu adalah sub clause. Need connector subject plus verb. Nah kayak gitu. Oke, bisa digunakan. Tapi ya memang sangat butuh latihan. Tidak semudah yang kalian lihat-lihat di review-review yang lain. Dan satu lagi yang kalian perlu tahu, ketika kalian sedang menempelkan atau sedang menulis kayak gini, kalian tidak bisa menggerakkan mouse. Jadi mouse itu hilang.
atau tidak berfungsi. Apakah bisa digunakan di aplikasi Microsoft Word? Kita coba aja. Kita coba gunakan di Microsoft Word. Tentu aja ketika kalian oke. Bisa ya ternyata. Saya kira tadi langsung nulis nggak bisa, ternyata bisa. Ini coba nulis hilang. Coba nulis di ini tadi hilang soalnya saya tekan tombol ini undo. Yang bawah kan tadi saya setting sebagai tombol undo ya. Lanjutkan, coba nulis di Microsoft Word. Ya, perlu latihan sih. Tulisannya belum bagus-bagus amat ini. Ternyata jelek juga tulisan saya. Ini ketika teman-teman tanya kenapa tulisannya jelek, ya pertama nulis di Wacom atau di pen tablet itu tidak semudah nulis di kertas biasa. Pasti perlu penyesuaian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang pada dasarnya tulisan saya ya nggak bagus-bagus amat. Jadi saya rasa cukup ya review kita tentang Wacom ini. Ketika teman-teman masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar, sebanyak-banyaknya nggak apa. Nanti akan saya buatkan video yang lebih mendalam tentang review Wacom ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan ini layak nggak untuk dibeli dengan harga sekitar 700 sampai 800 ribuan. Nanti akan saya coba bikin review yang lebih mendalam lagi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang tablet ini. Oke, gitu aja. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.